Pekan ini negara diuji. Bencana alam di Sumatera menjadi saksi bisu kelalaian kepala daerah. Presiden minta bupati yang umroh saat wilayahnya kena musibah harus dicopot. Di tengah upaya pencabutan izin 8 perusahaan hutan perusak lingkungan, Menteri SDM menjamin pasokan LPG dan listrik. Di sisi lain, Dirut Garuda mengambil langkah ekstrim menghapus bonus dan memotong gaji direksi karena kinerja. Seluruh drama ini setegang grup neraka di drawing Piala Dunia. Saya David Silahoy, inilah Sino News 5 hari ini. Aksi Direktur Utama Garuda yang menolak bonus dan memotong gaji direksi adalah gebrakan etis yang patut diacungi jempol. Sebuah signal positif di tengah lilitan utang perusahaan. Namun mari kita jujur, pengorbanan personal 10% gaji itu hanyalah sebutir garam di tengah samudera utang triliunan rupiah. Di mata publik, tindakan ini masih rawan dicap jurus pencitraan jika tidak diikuti dengan langkah yang jauh lebih keras. Sebab masalah utama Garuda bukanlah kekurangan etika, melainkan penyakit kronis berupa budaya boros dan inefisiensi yang mengakar kuat di seluruh unitnya. Kini pertaruhan sesungguhnya terletak pada keberanian Dirut untuk mengambil tindakan struktural yang menyakitkan. Publik tidak butuh janji manis, melainkan butuh bukti nyata. Langkah bersih-bersih Garuda tidak akan pernah tuntas jika Dirut tidak berani menggunakan hak tembak untuk memecat pejabat boncos yang menghambat reformasi serta menutup total rute yang non-ekonomis. Hanya dengan kekerasan struktural seperti inilah direksi bisa membuktikan bahwa aksi potong gaji itu bukan sekedar sandiwara, melainkan langkah awal menuju jaminan survival perusahaan. Komisaris menghadap saya dan minta tanda tangan saya untuk pembagian tantium. Di mana para direksi dan komisaris semua sudah menandatangani. Kemudian saya tanya, ini apa ini tantium? Ini bonus Pak. Siapa saja yang dapat ini? Hanya direksi dan komisaris. Karyawan dapat ya? Oh karyawan tidak. Saya minta besok rapat dulu deh. Keesokan harinya rapat. Kemudian terjadi tanya jawab dan saya sampaikan di forum itu bahwa kemarin saya dimintai tanda tangan untuk tantium dan saya melihat pemerintah sedang mengadakan pengetatan APBN, Garuda sedang rugi. Apa kata masyarakat kalau besok keluar di medsos perusahaan sedang rugi kok bagi-bagi tantium? Mohon maaf, saya menolak. Kemarin kami sepakat Pak di rapat terakhir dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya tawarkan pada direksi. Bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela, karena pemimpin itu, saudara-saudara yang ada pemimpin, harus ada pribadi yang berani berkorban. Kalau kita tidak terima gaji, kita potong 10%. Apakah saudara-saudara setuju? Ternyata semuanya setuju, Pak. Keputusan Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS adalah sikap yang tegas dan harus didukung penuh. Saat kabupaten yang dipimpinnya dilanda bencana banjir dan longsor parah, sang bupati justru asik menunaikan ibadah umroh, bahkan disinyalir merayakan ulang tahun istri bersama keluarga. Ini bukan sekedar absen, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pelanggaran etika kepemimpinan yang paling dasar. Tragisnya, sebelum berangkat umroh, Mirwan sempat menyurati Gubernur Aceh menyatakan dirinya tidak sanggup menangani tanggap darurat. Pengakuan ketidaksanggupan ini ditambah dengan sikap melarikan diri dari tanggung jawab di saat kritis, menunjukkan ia telah gagal total dan tidak layak sedetik pun menjabat. Tindakan pemecatan adalah harga mati. Pemecatan Bupati Mirwan MS harus dijadikan pelajaran berharga yang menohok bagi seluruh pejabat publik di daerah dari tingkat terendah hingga tertinggi. Kepemimpinan di masa krisis adalah ujian integritas sejati. Rakyat memilih pemimpin bukan untuk menikmati fasilitas kekuasaan, melainkan untuk berdiri paling depan saat bahaya mengancam. Pejabat yang lari atau tidak sanggup mengurus rakyatnya di tengah bencana telah kehilangan legitimasi moral dan juga politiknya. Semoga ketegasan Presiden Prabowo ini menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, mengingatkan bahwa jabatan adalah mandat pengabdian, bukan tiket liburan mewah. Biarkan kasus ini menjadi peringatan keras. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan di tengah penderitaan rakyat tidak akan ditoleransi. Para bupati, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.
Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengenai normalisasi pasukan LPG di Aceh pada Minggu malam disambut sebagai secercah harapan di tengah penderitaan warga. Komitmen ini disampaikan bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo, sebuah momen krusial yang seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan solusi terukur dan juga konkret dan bukan sekedar janji yang bersifat menghibur publik. Dalam situasi di mana antrean gas masih panjang dan warga menghadapi kesulitan ganda pasca bencana, janji ini adalah taruhan kredibilitas pemerintah. Kita berharap langkah darurat seperti pengiriman melalui jalur laut dan instruksi pengalihan dari depo terdekat dapat segera dieksekusi tanpa kendala berarti. Kelangkaan pasukan energi dasar seperti LPG di masa pemulihan bencana menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem logistik dan manajemen energi di daerah. Meskipun niat baik Menteri untuk merespon cepat patut diapresiasi, respons yang hanya muncul setelah mendapat perhatian dari tingkat kepresidenan menggarisbawahi perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Pejabat publik harus menyadari bahwa janji yang dilontarkan di depan kamera akan diuji kebenarannya di dapur-dapur masyarakat. Dan tugas saat ini adalah memastikan instruksi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi realitas di lapangan. Masyarakat Aceh menantikan bukti, bukan hanya narasi percepatan. Kami berharap janji kali ini menjadi momentum untuk membangun sistem distribusi energi yang lebih tangguh dan teruji, bukan sekedar penanganan kasus per kasus yang reaktif. Sekarang hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan-lahan ya, berlahan-lahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada ya. Makasih ya. PLN dengan SDM terus melakukan sigap dan ini terutama di daerah Birem itu yang menghubungkan antara Arun, Birem, sebagian wilayah kabupaten dan Banda Aceh. Nah sebagiannya sudah jalan, laporan dari tim dan dari Pak Dirut PLN sudah mencapai 80%. Dan insya Allah malam ini itu sudah mencapai 93-94% malam ini. Tapi insya Allah malam ini semuanya udah bisa normal. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mencabut izin lingkungan 8 perusahaan yang dicurigai menjadi pemicu utama bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat adalah langkah yang tegas dan tepat. Pengumuman ini menjadi pengakuan terang-terangan bahwa bencana alam yang menelan ratusan korban jiwa dan kerugian triliunan rupiah diakibatkan oleh keserakahan bisnis dan kegagalan menjaga lingkungan. Analisis citra satelit menunjukkan deforestasi seluas 50.000 hektar, pencabutan pohon skala masif yang telah menghilangkan kemampuan hutan untuk menyerap air menjadi penyebab langsung banjir bandang dan longsor. Tindakan ini harus dijadikan momentum bahwa keselamatan rakyat jauh lebih mahal dari keuntungan korporasi. Namun pencabutan izin ini hanyalah langkah awal. Kritisnya, kita harus memastikan sanksi administratif ini diikuti dengan sanksi pidana dan ganti rugi yang maksimal bagi para pelaku kejahatan lingkungan. Perusahaan yang bergerak di sektor pemanfaatan hutan, pertambangan hingga perkebunan ini tidak boleh hanya dibiarkan berhenti operasi. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian ekologis dan nyawa yang melayang. Pencabutan izin harus menjadi peringatan keras bagi ratusan perusahaan lain yang masih merusak hutan. Negara harus hadir sebagai pelindung lingkungan, bukan sekedar regulator yang terlambat bertindak. Jangan biarkan kejahatan korporasi terhadap alam dan rakyat berakhir tanpa efek jera yang sepadan. Ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan.
dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. FIFA telah merampungkan undian Piala Dunia 2026 di Washington dan pesan tegasnya jelas, tidak ada jalan tol menuju final. Turnamen di 3 negara ini langsung menyajikan pertarungan keras sejak awal yang membuat peta persaingan berubah total. Laga akbar grup 1 antara Prancis melawan Norwegia yang mempertemukan duel striker fenomenal Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi sorotan utama. Ini adalah pembuktian kualitas sejati. Bukan hanya itu, skema hasil undian ini juga menjanjikan fase gugur yang brutal. 4 big match klasik diprediksi hadir, termasuk kemungkinan pertemuan Brazil versus Inggris dan Spanyol versus Belgia di babak 16 besar. Undian ini memastikan tensi tinggi, drama, dan air mata akan disajikan sejak peluit pertama dibunyikan. Siapa tim yang benar-benar siap menghadapi neraka di panggung dunia? Singkat kata, isu dari Garuda hingga bencana Sumatera berpusat pada tanggung jawab. Janji Menteri SDM, pencopotan bupati, dan sanksi gaji direksi Garuda menunjukkan desakan agar pimpinan bertindak. Mari kita kawal apakah pencabutan izin 8 perusahaan akan efektif. Di tengah drama politik dan alam ini, nasib bangsa tak boleh ikut terperosok dalam grup neraka seperti Piala Dunia. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.